Bismillahirrahmanirrahim. كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا معجزا للإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نحمده على تفضله علينا بكتابه فضلا كبيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ونصلي ونسلم على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Amma ba'd, para peserta pembelajaran ilmu tajwid yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada program silsilah ilmu tajwid dan kita memasuki silsilah yang ke-38. Setelah tuntas kita membahas mengenai makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, maka selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai hukum-hukum bacaan. Namun sebelum memulai pada pembahasan hukum-hukum bacaan, kami akan mengulas beberapa hal berkaitan dengan bacaan Al-Quran, yakni pada silsilah yang ke-38 pembahasannya mengenai cara baca atau gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Tidak diragukan lagi bahwasanya membaca Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang bagus adalah sesuatu yang dicintai, bahkan disunnahkan. Selama bacaan tidak keluar dari kaidah bacaan Al-Quran, yaitu kaidah tajwid yang benar. Maka kami bawakan dua hadis yang berkaitan dengan membaguskan bacaan Al-Quran. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi SAW bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk menghiasi Al-Quran ini dengan suara-suara kita, apalagi seseorang yang memiliki suara yang bagus. Kemudian datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi Al-Quran dibaca tidak boleh seperti membaca majalah misalkan, membaca koran, membaca buku. Al-Quran hendaklah dibaca dengan membaguskan suara, dengan lagu yang alami, yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran. Akan tetapi sebagian pembaca Al-Quran sekarang ini banyak membaca dengan gaya bacaan yang dapat menyebabkan ia jatuh pada al-lahan, yakni kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran yang telah kita bahas pada silsilah-silsilah sebelumnya. Maka kami mengutip dari kitab Syekh Muhammad Makki Nasr dalam kitab beliau Nihayatul Qawlil Mufid fi Ilmi Tajwid. Beliau merinci beberapa macam-macam model gaya bacaan yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan membaca Al-Quran. Dalam kitab beliau, yakni Nihayatul Qawlil Mufid fi Ilmi Tajwid, disebutkan beberapa bacaan yang menyimpang. Pada halaman yang ke-34, yang pertama disebutkan yakni bacaan yang menyimpang
pada cetakan kami dari halaman yang ke-36, di antaranya disebut dengan istilah taqrib, bacaan yang disifati atau diberi nama dengan istilah at-taqrib, yaitu hiyal qira'atu bil alhanil mutaribati kal ghina'i fa inna dhalika mamnu'un lima fihi min ikhrajit tilawati an awda'iha wa tasbihi kalami rabbil izzati bil aghani, yakni membaca Al-Quran dengan dendang lagu-lagu seperti nyanyian. Yang demikian tersebut terlarang karena dapat mengeluarkan bacaan Al-Quran dari yakni hukum-hukum tajwid dan juga menyerupakan kalamullah seperti nyanyian. Jadi membaca Al-Quran dengan lagu-lagu, apalagi lagu-lagu orang-orang fasik, lagu-lagu orang kafir, di mana Al-Quran ini dimasukkan ke dalam lagu-lagu, ya, diharuskan mengikuti pola lagu-lagu, cengkok-cengkoknya dan seterusnya. Ini dikenal dengan istilah at-taqrib. Bahkan Syekh Aiman Rusdi Suwaid dalam kitab beliau At-Tajwid Al-Musawwar menyebutkan kerasnya beliau dalam menghukumi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang dikenal dengan qiraah Al-Quran bil alhan. Disebutkan dalam bab hukmu qiraatil Qur'ani al-karimi bil alhani. Beliau merinci kesalahan-kesalahan, yakni pertama beliau merinci dari kalangan ulama salaf yang melarang membaca Al-Quran bil alhan. Kemudian setelah itu beliau menyimpulkan hal-hal apa saja yang menyelisihi bacaan Al-Quran, yang dikenal dengan istilah maqamat musiqiyah, yaitu ilmu yang di dalamnya mempelajari lagu-lagu, di mana lagu-lagu ini bukan berasal dari karangan orang Arab. Lagu-lagu ini, inti lagu-lagunya ada 7 lagu yang dikenal dengan lagu bayat, soba, jiharkah, sikah dan seterusnya. Dan dari 7 lagu utama menjadi sekian banyak variasi, bahkan sampai ribuan variasi lagu. Hal tersebut dikenal dengan istilah maqamat musiqiyah, dan maqamat musiqiyah itu dirinci oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Beliau merinci yakni hal-hal yang dari maqamat musiqiyah tersebut apa saja yang menyelisihi bacaan Al-Quran, maka beliau merinci sampai nomor 14. Pada kesimpulan beliau bahwa orang yang membaca dengan lagu-lagu maqamat musiqiyah ini haram hukumnya, apalagi sampai mengubah hukum tajwid. Yakni ada sekitar 14 hal yang biasa terjadi apabila seseorang membaca Al-Quran dengan maqamat musiqiyah. Apabila seseorang sampai mengubah kaidah-kaidah ilmu tajwid karena faktor maqamat musiqiyah lagu-lagu tersebut, maka beliau menghukumi ya'thimul qari wal mustami'ur radhi bidzalik. Maka berdosa orang yang membacanya, juga berdosa orang yang mendengarkan dan ridha dengan bacaannya tersebut. Wa iyadzubillah min dzalik. Adapun Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau merinci lagu-lagu, yakni beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad merinci bahwasanya lagu dalam Al-Quran ini ada 2, yakni ada lagu yang terpuji, ada lagu yang tercela.
Yang pertama adalah lagu yang sesuai dengan tabiat manusia, yaitu lagu yang tidak dibuat-buat, tanpa latihan dan tanpa belajar. Bahkan jika seseorang dibiarkan bersama tabiatnya, dibiarkan lepas dan bebas, niscaya dengan sendirinya dia bisa melakukannya. Meskipun lagunya terbawa misalkan nada-nada atau cengkok-cengkok dari kaumnya, misalkan dari sukunya. Misal orang Sunda terbawa dengan lagu-lagu seperti nyanyian Sunda, orang Jawa demikian juga, maka hal tersebut tidaklah mengapa, karena itu datang dari at-tabi'i, tabiat alamiah. Sekalipun orang itu membantu tabiat dan karakternya dengan menghias dan memperbagusnya, ya, dia memperbagus, menghiasnya. Karena seperti apa yang pernah dikatakan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika Nabi mendengarkan bacaan Abu Musa, dan Abu Musa tidak sadar bahwa bacaannya disimak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, jika aku mengetahui engkau mendengarkan, pasti kuhias bacaanku dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dilakukan dan diperdengarkan oleh kaum salafus salih, yaitu lagu yang terpuji, yang berpengaruh baik terhadap pembacanya maupun pendengarnya. Dan kesinilah dalil-dalil tentang masalah ini diarahkan oleh para pembawanya. Jadi yang diperintahkan Nabi itu menghias suara dan membaca Quran dengan lagu adalah lagu-lagu yang alami, bukan hasil belajar, latihan dan yang lain-lainnya. Adapun yang kedua, yakni lagu yang diperoleh dari usaha manusia, tidak sejalan dengan tabiatnya, tidak sejalan dengan karakter dirinya, bahkan tidak dapat terjadi kecuali dengan pembebanan diri, dibuat-buat dan latihan. Contohnya adalah belajar berbagai macam lagu atau vokal atau nada dari beraneka macam melodi yang sederhana sampai yang sulit, yang terdiri dari beberapa irama tertentu dan nada-nada yang diciptakan, yang hanya dicapai dengan belajar dan berlatih. Dan inilah yang dibenci, yang dimakruhkan oleh para ulama. Mereka mencelanya, melarangnya, ya, membaca Al-Quran dengan cara seperti itu, dan mereka juga mengingkari pelakunya. Namun Syekh Utsman menjelaskan dalam kitabnya Haqqut Tilawah, menjelaskan dalam kitab beliau Haqqut Tilawah, ya, pada halaman yang ke 64, amma idza qara'a al-qari'u bil maqamati wa kana ada'uhu mutabiqan li ahkami at-tajwidi wa usulihi wa lam yukhilla biha fajaiz. Kata beliau, adapun jika seorang qari membaca dengan maqamat, yakni ilmu langgam, ilmu lagu, dan bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid, maka hukumnya boleh. Ini menurut pendapat beliau. Namun Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran juga menyebutkan bahwasanya wa ammal qira'atu bil alhani fanassa Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil mukhtasari annahu la basa biha ma lam takhruj al-qira'atu an hadil qur'ani wa illa fatakuna al-qira'atu bil alhani haraman. Membaca Al-Quran dengan lagu atau nada, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Mukhtasar, Al-Mukhtasar, bahwa hal tersebut boleh hukumnya, selama tentu saja bacaan Al-Quran tidak keluar dari kaidah tajwid. Apabila keluar dari kaidah tajwid, maka hukumnya haram. Dari sini ada
perbedaan pendapat tentang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu. Ada yang menyebutkan boleh dengan catatan, ada yang menyebutkan sepenuhnya tidak boleh sebagaimana disebutkan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Namun pendapat yang kami pilih dan pendapat yang aman adalah bahwasanya membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang dipelajari, yakni maqamat, adalah tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang kedua yang disebutkan oleh dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid berupa gaya-gaya bacaan Al-Quran, yang kedua adalah at-tarqis, ya. Apa itu at-tarqis? Anna syakhsa yuraqqisu sawtahu bil Qur'ani fayazidu fi hurufil maddi harakatin bihaitsu yasiru kal mutakassir alladhi yaf'alu ar-raqs. Seseorang melengkok-lengkokkan suaranya ketika membaca Al-Quran sehingga menambahkan harokat huruf mad, ya ini isba'ul harokat, seperti orang yang sedang melakukan tarian atau orang sedang menari. Ini maksud dari tarqis. Jadi melenggak-lenggok suaranya sehingga huruf itu, harokat itu menjadi mad, jadi menambah ukuran harokat. Kami contohkan misalkan kalimat al-mustaqim, taqim misalkan, dan seterusnya. Jadi banyak sekali melenggak-lenggokkan suaranya. Yang ketiga, yakni gaya bacaan yang dilarang yang disebutkan dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid adalah at-tahzin. Apa itu at-tahzin? At-tahzin adalah ayatraqal qari'u tibaahu wa 'adatahu fi tilawati wa ya'ti biha 'ala wajhin akhar ka'annahu hazinun yakadu ayyabki min khusyu'in wa khudu'in biqasdir riya'i wa sum'ah. Yaitu seorang yang meninggalkan karakter dan tabiat aslinya. Jadi meninggalkan karakter dan tabiat aslinya, kemudian ketika membaca Al-Quran lalu dia membacanya dengan kondisi lain, yakni seakan-akan atau dibuat-buat merasa sedih dan mulai menangis karena khusyuk dan tawadhu. Tentu saja tujuannya riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Adapun sedih bahkan menangis karena faktor tadabbur, hal tersebut tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Sebagaimana Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat membaca Al-Quran dengan kesedihannya sampai menangis sehingga huruf-huruf menjadi tidaklah jelas, hal tersebut tidaklah mengapa. Adapun at-tahzin di sini adalah dibuat-buat dengan tujuan riya dan sum'ah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang keempat yang masih disebutkan dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid wal Qur'anil Majid adalah at-tar'id. Apa itu at-tar'id? Yakni anna syakhsa yura'idu sawtahu bil Qur'ani ka'annahu yar'udu min syiddati bardin aw alamin asabah. Yaitu seseorang yang menggemetarkan suaranya ketika membaca Al-Quran seakan-akan bergemetar akibat cuaca yang sangat dingin atau karena rasa sakit yang ia rasakan. Gemetaran, banyak sekali getarannya. Falamma fasala Allah, misalnya seperti itu. Nah, ini yang terlarang. Kemudian kami tambahkan gaya bacaan yang terlarang yang kami ambil dari kitab
haqqut tilawah, yakni at-tarji' atau at-tamwij. Apa itu at-tarji' atau at-tamwij? Wa huwa tamwijus sauti fi asna'il qira'ati bi khassatin fil mudud. Aw huwa raf'us sauti thumma khifduhu wa i'adatur raf'i wal khafd fil maddil wahid marrat. Yakni membaca Al-Quran dengan suara bergelombang seperti ombak, naik turun, khususnya terjadi pada mad, pada hukum-hukum mad, atau mengangkat intonasinya, ya suaranya, kemudian meninggikan, kemudian menurunkannya lagi, terus diulang-ulang dalam satu mad. Nah, ini disebut dengan at-tarji' atau at-tamwij, termasuk gaya bacaan yang terlarang. Hatta, nah, semisal. Maka yang demikian terlarang. Maka lengkap sudah pembahasan pada silsilah yang ke-38. Yang pertama yang terlarang at-tatrib, kemudian at-tarqis, kemudian at-tahzin, kemudian at-tar'id, dan yang terakhir at-tamwij. Demikian materi silsilah pada silsilah yang ke-38. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khillul Qur'ani yusaddiduhu khuluqul Qur'ani wa yurshiduhu يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع أو رأى كثر أضحى لله تعبده لا يتبع مهيع مبتدع يقف الهادي ويقلده والقلب سليم من مرض يحوي القرآن يمجده يتلو ما يتلو من ذكر يتدبره ويردده بلباس التقوى زينته من لبس السوء تجرده ويحكم ميزان المولى ميزان الناس يفنده